Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Syahid dari Puskesmas Cikoneng Kabupaten Bandung Barat. Jadi berdasarkan resume atau rangkuman dari manajemen ASN, bahwa di dalam manajemen ASN itu terdiri dari dua. Yang pertama manajemen PNS dan kedua adalah manajemen P3K, di mana manajemen PNS ini meliputi penyusunan, penetapan kebutuhan sampai adanya perlindungan. Untuk manajemen P3K di sini meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, dan perlindungan juga. Di sini untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan Maria pada Kementerian Kesekretariat Lembaga Negara, lembaga struktural dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, dan kepangkatan. Nah, untuk pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tertinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan Maria sebelum 2 tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama itu adalah 5 tahun. Dalam pengisian jabatan tinggi, pejabat pembina kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN yang melakukan pengawasan pengisian jabatan pembinaan tinggi, baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri. Nah, pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Juga pegawai ASN berhimpun dalam wadah profesi kepegawaian ASN Republik Indonesia. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan sistem informasi ASN. Nah, sistem informasi ASN ini diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi. Jika terjadi sengketa antar sesama pegawai ASN, bisa dilakukan dengan upaya administratif. Upaya administratif ini bisa terbagi menjadi dua. Satu bisa dengan keberatan dan dua dengan banding administratif. Nah, di sini saya sebagai seorang ASN yang bekerja di Puskesmas Cikoneng harus bisa menerapkan peran saya sebagai seorang ASN di sini. Saya mempunyai kedudukan sebagai seorang dokter di Puskesmas Cikoneng, dan seperti apa peran saya sebagai seorang dokter di Puskesmas Cikoneng, dan seorang ASN juga di sini harus mempunyai hak dan kewajiban dan juga kode etik ASN yang harus saya taati, harus saya patuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih.